Sebut saja Pak Dandi hidup di Jakarta. Keluarga Pak Dandi tak pernah punya masalah soal uang. Sejak beberapa tahun belakangan, Pak Dandi menjadi direktur utama di sebuah perusahaan tambang dalam negeri yang cukup besar. Ia dan keluarga melihat segala hal yang mereka punyai layak disebut orang kaya raya. Meski begitu, ia dan istrinya hidup penuh kesepian. Ririn, anak satu-satunya Pak Dandi, sudah beranjak dewasa dan mulai kerap meninggalkan rumah. Karena kesibukan orang tuanya pula, Ririn menjadi anak perempuan yang jauh dari ibu bapaknya. Kebutuhannya amat tercukupi, namun kedekatan emosionalnya begitu kurang. Suatu hari, lantaran lelah dengan kegiatan perkuliahan, Ririn memutuskan mendaki Gunung Salak di Sukabumi bersama teman-temannya. Ia berangkat dengan 5 orang lain. Lantaran saat itu sedang musim penghujan, salah satu temannya menghimbau Ririn untuk tak lupa membawa mantel guna berjaga-jaga. Menuruti apa kata temannya, dibawalah sebuah mantel yang tergeletak di ruang tamu rumahnya. Sesaat sebelum Ririn berangkat ke tempat perkumpulannya dengan teman-teman di stasiun Senen, belakangan ia baru tahu kalau mantel itu ialah milik bapaknya. Singkat kata, sesaat setelah semua orang berkumpul, Ririn dan kelima temannya lantas menuju kaki Gunung Salak. Mereka memulai pendakian pada pukul 5 sore. Sekitar 4 hingga 5 jam pendakian, mereka hampir sampai di pos tempat mereka akan menginap. Namun, hujan tiba-tiba jatuh begitu derasnya. Lantaran kedinginan, Ririn dan teman-temannya lantas mengeluarkan mantel masing-masing dari tas. Memakainya, semuanya berjalan lancar dan tak ada keanehan sama sekali. Sebelum Ririn mulai menggunakan mantel bapaknya yang ia bawa, sesaat setelah Ririn menggunakan mantel itu, teman-temannya mendapati wajah Ririn berubah. Berangsur-angsur mantel abu-abu yang Ririn pakai itu berubah warnanya menjadi putih kotor, mirip dengan kain kapan yang telah tua. Teman-temannya melihat kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri. 2 di antara mereka perempuan, menjerit-jerit dan hampir pingsan. Ketika mantel tersebut melekat di tubuh Ririn lalu terlihat seperti mayat hidup. Kaki dan wajahnya putih dan hampir membusuk, dan bau dengan mayat yang telah dikubur lama menyebar kemana-mana. Di sisi lain, Ririn sendiri tak paham apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Ia hanya menjerit-jerit dan menangis, meminta teman-temannya melepaskan mantel itu. Sementara teman-teman Ririn melihat Ririn sebagai pocong. Namun di sisi lain, teman-temannya tak bisa melakukan apapun. Mereka hanya bisa melongo keheranan, bercampur rasa takut, tak tahu apa yang harus dilakukan. Semakin mereka hendak melepaskan mantel itu dari tubuh Ririn, tubuh mereka akan terpental dengan sendirinya, karena menyentuh mantel itu rasanya panas sekali. Melewati waktu berjam-jam dengan penuh kecemasan dan rasa takut, tiba-tiba handphone yang ada di tas Ririn berbunyi. Saat itu, Ririn masih berteriak-teriak meminta tolong. Salah seorang teman Ririn yang cukup berani lantas mencari handphone itu. Dengan tangan gemetar, ia lantas mengangkatnya. "Halo, ini siapa?" "Ini temannya Ririn. Saya bapaknya." "Iya, saya temannya Om. Tolong bilangin ke Ririn
Jangan sampai ia memakai mantel itu, kata Bapak Ririn di seberang telepon. Mendengar kalimat terakhir itu, kelima teman Ririn langsung kaget setelah mendengar itu. Mereka menduga-duga apa yang terjadi, mengingat pesan Bapak Ririn kepada mereka ialah suatu yang sangat spesifik dan cenderung aneh. Sampai pada satu titik, ada seorang teman laki-laki Ririn yang sebelumnya tak mengucap sepatah kata pun, tiba-tiba nyeletuk, "Tolong kalian ikuti aku," katanya. Sesaat setelah mengatakan itu, ia lantas merapalkan beberapa mantra dalam bahasa yang asing. Teman-temannya yang ada di situ mengikutinya. Setelah rapalan mantra itu berakhir, mereka semua mendapati Ririn jatuh pingsan dengan mantel yang sudah lepas dari tubuhnya. Telanjang. Sesaat setelah mereka memakaikan Ririn baju dan membawanya ke tempat yang aman, salah seorang temannya menanyai Ririn soal apa yang ia rasakan. Menjawab pertanyaan temannya, Ririn malah bingung. Ia tak ingat sama sekali pada apa yang baru saja terjadi. Sementara, tiba-tiba, handphone Ririn bergetar lagi. Seorang yang berada jauh dari tempat itu menanyakan keadaannya. Berharap ia tak apa-apa. Orang itu ialah yang tega membuat anaknya jatuh sebagai tumbal pesugihannya sendiri, Pak Dandi. Selesai. Tulisan ini merupakan rekayasa dari kisah yang berkembang di masyarakat. Kesamaan nama dan tempat kejadian hanyalah kebetulan belaka. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan cerita malam ini. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Doa terbaik dari kami, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita kaya raya tanpa pesugihan. Amin.